Oke, cara peralihannya saham atas unju atas nama ini namanya ini ibaratnya kepemilikannya itu bisa bebas ya. Bebas orangnya bisa bermacam-macam. Ini atas unju atas nama ini bebas. Tapi kalau atas nama biasanya saya memindahkan kepemilikan saham ini ke nama ABCDFQ atau mungkin yang lainnya ya. Ini biasanya ada di saham yang masuk kategori RUPS itu. Tapi kalau yang didistribusikan ke masyarakat secara umum ini lebih ke preference ya. Beda. Oke, nah ini bukti right ini hak kepada pemegang saham. Jadi ya sama seperti perorangan tadi perusahaan perusahaan dan perusahaan ya. Kalau saya bilang tadi itu perusahaan dan perusahaan ya. Jadi Indofood bisa memiliki saham Bogasari ataupun sebaliknya ya. Jadi bukti right itu contohnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau semisal nih modalnya banyak, modalnya Indofood ini banyak, tapi tenaga untuk mengelola modal tersebut terbatas karena nggak mungkin investasi mesin baru lagi, nambah karyawan lagi. Tapi modalnya ini fresh. Nah, modalnya ini dialihkan ke perusahaan lain supaya dikelola. Nah, Indofood menerima keuntungan ya bisa berbentuk dividen dari pengelolaan modal tersebut. Ini bukti right ya. Oke, ya ini contoh-contohnya teman-teman. Apabila ya anggap seorang investor membeli right issue PT Riki Putra Globalindo 100 di Bursa Efek Indonesia. Harga pelaksanaannya adalah 500 per unit. Selama periode pelaksanaan right issue mencapai 675. Nah, ini perusahaan per perusahaan. Jadi nggak bisa seperti saham preference ya. Karena ini bersepakat di luar dalam artian masyarakat ya. Saham yang sudah terdistribusi di masyarakat. Ini di luar itu ya. Nah, ini lebih ke waran sih kalau perorangan. Investor membeli right issue PT ya. Ya, orang ke Riki Putra berbentuk right issue ya, PT Riki Putra. Nah, ini hak membeli saham. Nah, ini sudah ditentukan. Waran ini juga bisa perusahaan ke perusahaan ya, tapi menariknya adalah sudah ditentukan. Contoh seperti Bogasari sama Indofood, saya mau modal ini kembali di tahun tertentu. Karena apa? Tahun tertentu saya mau buka cabang baru di wilayah yang lain butuh modal. Nah, ini bisa dicairkan atau bisa ditarik lah ibaratnya di tahun ini, tahun 3 sampai 5 tahun. Ya, ini ibaratnya kayak deposito waran itu. Tapi ada perbedaan di limit biasanya ya. Coba bayangkan kalau misal Indofood punya modal kan modalnya kan nggak ratusan juta ya, bisa miliaran mungkin bisa triliunan ya. Daripada Indofood bingung untuk mengalokasikan apa saja kalau mau belanja bahan baku udah limit nih mesinnya sudah overproduksi. Mending si modalnya ini dialihkan ke PT lain atau industri lain yang butuh modal tersebut. Nah, itu ada perantaranya teman-teman ya. Ada perantaranya untuk mempertemukan antara penanggung jawab dengan penanggung jawab. Ya, bersepakat bikin kontra MOU dan segala macam. Nah, tahun ketiga, ternyata Bogasari sudah beres nih ya. Karena modalnya sudah tercukupi dan akhirnya dikembalikan lagi ke pihak Indofood ya. Pihak Indofood kan terima uangnya lagi ya dengan kesepakatan yang setiap bulannya dapat keuntungan dari pergerakan modal tersebut. Atau mungkin bisa di tahun terakhir jadi nggak diambil setiap bulan tapi langsung gelondongan pokok dan keuntungan misalnya. Jadi pokoknya 1 triliun, keuntungannya bisa ratusan M misalnya. Ya itu bisa nggak masalah. Ya. Nah barulah Indofood bisa bikin pabrik baru di wilayah baru yang Indofood nggak bergantung dengan pinjaman di luar atau mungkin urusan saham lainnya beda. Tapi dari uang tersebut untuk mendirikan unit bisnis baru, ya itu enggak masalah. Right, bukti right atau waran itu sama, ya. Nah, di investasi instrumen saham itu ada dua keuntungan teman-teman ya.
Kalau dividen ini sudah ditetapkan. Jadi kalau semisal kita punya uang 10 juta, selama 1 tahun kita terima dividen 1 kali. Berapa dividennya? Ya sekian persen misalnya dari 5% dari laba. Nah itu sudah tetap dividennya itu sudah ditentukan. Berarti 10 juta plus 5% saham. 5% keuntungan dari dividen. Tapi kalau semisal setelah kita terima dividen, setelah kita kembali modalnya kita 10 juta, berarti 10 juta plus dividennya 505%, anggap aja 10 juta 500 ribu misalnya. Nah, ternyata kita mau pindah. Pindah dalam artian modalnya kita tadi yang tadinya Indofood, kita mau pindahkan ke Bogasari. Cara memindahkannya kan kita harus lepas ke pasar saham. Siapa nih yang mau men-take over sahamnya saya yang 10 juta tersebut? Nah, harganya pastinya belum tentu sama atau mungkin bisa jadi sama. Kalau harganya lebih menguntungkan, oh ternyata harga pasarannya itu bukan 10 juta sekarang, tapi 11 juta. Nah, 1 jutanya itu adalah capital gain. Jadi kita untung 1 juta. Untung 1 juta selain dividen 500 ribu itu atau 5%. Nah ini capital gain. Ada juga capital loss yang kita tadinya beli 10 juta. Ternyata di pasar setahun kemudian itu harganya nggak 10 juta. Tapi harganya 9.500.000 misalnya. Ya kita loss 500 ribu. Ya. Nah ini manfaat investasi di instrumen saham teman-teman. Ya. Jadi saya rasa mudah sekali ya teman-teman ya. Nggak ada sesuatu yang sulit di era sekarang. Platformnya banyak, pilihannya banyak, tinggal kita mungkin bisa menyisikan. Mungkin selama ini saya menyisikan untuk arisan ya. Karena nanti di tahun depan harga daging meningkat. Saya mau ikut arisan deh. Tak nabung, 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 nabung daging ya. Setiap bulan 100 ribu, nanti 12 bulan dapat daging. Nggak dapat uang tapi dapat daging ya. Itu juga nggak masalah ya. Intinya apapun yang kita miliki saat ini itu yang penting memberikan manfaat sebaik-baiknya buat diri kita ya. Khususnya kita dan keluarga. Ya, jangan sampai apa yang kita terima dari pekerjaan kita, entah itu gaji, entah itu keuntungan apapun, tapi nggak benar-benar kita alokasikan untuk ya hal-hal yang mungkin kita nggak bisa prediksi di masa-masa yang akan datang. Nah, mungkin dengan konsep dasar investasi ini, saya rasa bisa jadi acuan ya buat teman-teman semuanya. Kita nggak selalu investasi itu di bidang ya hal-hal yang sifatnya konsumtif. Nah, ada yang mungkin kita bisa menganggap kok setiap sebulan sekali traveling ke berbagai negara, ya itu bisa investasi. Nah, tergantung investasinya kalau dia seorang konten kreator, penulis buku, jadi setiap bepergian ke negara orang, orang dia menulis dan dia bisa cetak dan itu bisa jadi keuntungan di masa-masa yang akan datang itu nggak masalah. Tapi kalau misal hanya sekedar konsumtif, ya hanya buat kepuasan diri saja untuk pergi atau makan atau apapun, ya itu sifatnya pasti akan sementara. Jangka panjangnya pasti nggak akan benar-benar bisa membantu dengan baik. Ya, oke, silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo silakan teman-teman. Ini banyak ya, banyak hal-hal yang mungkin bisa dipelajari. Tapi yang kita tahu adalah saham-saham yang paling menarik untuk dimiliki itu adalah saham-saham yang berhubungan dengan apa? Ya, kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ya, Indofood ya memang setiap hari nggak makan Indomie, tapi masih ada kan di toko. Indomie kan masih ada kan di toko. Jadi ya Indofood akan produksi aja terus. Dan produknya Indofood kan nggak hanya Indomie saja kan, tapi banyak yang lainnya. Jadi butuh modal untuk memproduksi itu terus-menerus. Nah, jadi penting kalau untuk melihat ya secara garis besar saham siapa saja yang paling penting untuk dimiliki adalah produk-produk yang saat ini ada di toko-toko itu adalah yang penting untuk kita miliki dan jadi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, itu menurut saya Indofood itu pertama.
Yang kedua, ya industri perbankan, ya, karena ekonomi setiap negara itu dilihat dari industri perbankannya, perputaran uang yang ada di perbankan tersebut. Nah, itu penting. Ya, jadi selain produksi makanan-makanan, ya itu industri keuangan finance, ya entah itu punyanya Mandiri, BNI atau apapun. Tapi yang paling sakti seluruh dunia menurut saya ya BCA sih. Ya itu penting ya, BCA itu punya. Ya meskipun harganya juga wow, tapi ya kita tahu bahwasanya itu aman. Ya, kalaupun kita nggak dapat dividen, tapi kan kita tahu bahwasanya itu perusahaan aman. Ya, tapi setahu saya selama saya punya BCA itu nggak pernah sih nggak ada lossnya, selalu ada aja capital gainnya. Ya, jadi ya saya jual ke pasar terus saya beli lagi ya itu ada aja keuntungannya selisih capital gain. Jadi setelah dapat dividen saya eh, apa lepas ke pasar ya. Tapi itu dulu. Tapi sekarang saya sudah aman-aman aja deh. Nggak perlu yang muluk-muluk. Yang penting uang saya itu nggak ecer kemana-mana, nggak habis buat jajan pergi kemana-mana. Yang penting utuh berbentuk saham. Aja. Ya, itu yang pertama industri makanan, entah itu Siantar Top, entah itu Indofood, Bogasari atau apapun sama ya teman-teman ya. Itu pertama, kedua industri keuangan. Jadi itu yang ketiga ya, industri bahan baku. Bahan baku ini apa saja? Bahan baku bisa terdiri tambang, itu bahan baku, kelapa sawit itu juga bahan baku. Apapun yang berhubungan sama bahan baku. Kalau tambang kan masih mentah, belum diolah ya. Kelapa sawit pun juga masih mentah, belum diolah. Nah, ini sebenarnya bisa berhubungan dengan industri makanan. Ya, kita tahu industri makanan kan juga butuh bahan mentah. Bahan mentahnya itu dari mana ya? Dari industri ketiga ini. Ya, ini kalau kalau saya mau urut-urutin ya teman-teman ya. Kalau saya mau urut-urutin itu. Keempat, ya infrastruktur. Ya, kalau Indonesia mau maksain terus infrastruktur dibangun di mana-mana, ya jangan sampai ada ketergantungan pembiayaan. Baik itu ketergantungan dari hutang atau ketergantungan dari dana talangan investasi dari pihak luar atau pihak asing. Ya, infrastruktur itu penting. Tapi saya nggak poin utama di investasi yaitu infrastruktur ini berhubungan seperti membangun eh, membangun jalan ya kan banyak ya mengelola jalan baik itu waskita baik itu eh, karya-karya belakangnya itu. Terus ya pokoknya perusahaan-perusahaan yang berhubungan sama infrastruktur lah ya. Ya, entah itu membangun, entah itu memelihara, intinya itu berhubungan sama infrastruktur. Terus kalau yang terakhir ini saya kayaknya nggak punya ya. Kalau kalau yang terakhir ini saya nggak kepikiran. Karena kalau yang berhubungan dengan otomotif dan segala macam itu saya anggap sebagai industri bahan mentah ya. Karena bagi saya itu tetap orang butuh tapi nggak setiap hari. Orang butuh motor tapi nggak setiap hari juga beli motor kan. Nah misalnya kayak gitu. Orang butuh mobil nggak setiap hari juga butuh mobil kan. Astra Internasional ya. Nah ini kalau saya urut-urutin adalah kebutuhan sehari-hari ya. Nah Indofood kan nggak selalu produk makanan. Ada kebutuhan yang nggak dimakan pun juga ada ya. Misal ya deterjen dan segala macam itu kan juga masuk kategori kebutuhan sehari-hari. Ya, ini kalau saya mau urutin industri saham.